ku takkan pernah bisa. Nah, kenapa kita ngambil EP juga karena menurut aku relate banget. Apalagi perempuan-perempuan, kalau ada masalah hati, pikiran, aduh, tuh ngaruh banget ke lambung. Oh gitu. Iya kan. Tapi ini GERD yang sebenarnya atau ada singkatannya sebenarnya? GERD yang sebenarnya tapi ada singkatannya juga. Apa nih singkatannya? Singkatannya adalah. Sekarang di studio tidak sendirian karena sudah ada Nabila Elisa. Halo, selamat datang. Hai. Aduh, seneng banget ya kedatangan sama Nabila Elisa. Mohon maaf lahir batin. Maaf lahir batin Kak. Masih momen minul-minul ya, masih hangat ini. Masih bulan Syawal. Betul. Jadi gimana kemarin Lebaran kemana aja? Enggak sih, aku nggak kemana-mana sih. Tadinya terencana tuh mau pulang ke Aceh, tapi nggak jadi. Akhirnya ya udah di Jakarta aja. Niatnya Jakarta aja, terus tiba-tiba kayak kok sepi banget ya. Ke Bandung. Tahu nggak ngapain ke Bandung? Main air terjun, kuliner. Waterboom. Iya, menghitamkan diri. Jadi mengisi waktu liburan juga. Benar. Yes. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman mengenal Nabila Elisa ini memang yang cukup konsisten menyanyikan lagu-lagu galau sebenarnya. Iya lagi. Kalau lagu-lagu yang sebelumnya tuh ada Hebat di Matamu, Bener. Hati-hati Menaruh Hati. Menaruh hati tanpa hati-hati. Menaruh hati tanpa hati-hati. Bener. Itu, nah terus sekarang membawa kabar baik di tahun 2026. Habis Lebaran tuh kabarnya bikin EP ya. Benar. Nah EP ini extended play, jadi paling tuh kalau dari album biasanya album tuh sekitar 12 lagu, 10 lagu. Kalau EP setengahnya. Iya benar banget Kak. Nah ini boleh ceritain ya, ini EP kabarnya namanya adalah GERD deh. Iya. Asam lambung nih. Berhubung ini nama EP-nya GERD. Sekarang juga asam lambungnya lagi naik nih. lagi kambuh ya. Langganan soalnya. Langganan. Emang iya, tapi banyak gak sih Kak di luar sana kenapa kita ngambil EP juga karena menurut aku relate banget. Apalagi perempuan-perempuan, kalau ada masalah hati, pikiran, aduh, tuh ngaruh banget ke lambung. Oh gitu. Iya kan. Tapi ini GERD yang sebenarnya atau ada singkatannya sebenarnya? GERD yang sebenarnya tapi ada singkatannya juga. Apa nih singkatannya? Singkatannya adalah galau emosional rasa diri. Waduh. Gitu. Galau emosional rasa diri. Boleh. Bener. Ini siapa yang ide sebenarnya? Yang ide sih GERD otaknya ini. Semuanya itu ada di Pak Suami sih sebenarnya. Oh iya, Pak Su. Iya, jadi kepikiran aja kayak karena semua isinya kan lagunya tuh galau, memang kayak ngenes banget semuanya gitu ya. Kayak seolah-olah hidupnya gak bahagia banget, yang diceritanya sedih aja gitu. Akhirnya kayak mikirnya, oh yaudah GERD aja gak sih namanya gitu. Oh gitu. Terus relate juga memang suka makan pedes ya? Banget. Udah tahu punya penyakit lambung, makan pedesnya tuh wow. Waduh, ini memang kalau misalnya jangan ditiru. kita memantau cewek-cewek di timeline itu hobinya habis makan seblak nangis. Entah nangis kepedesan atau nangis kesedihan ya. Nah, kayak collab. Kolaborasi ya. Oke, nah di EP GERD ini galau emosional rasa diri. Ini ada 5 lagu ya? Aku gini dulu. Oh iya, boleh geser dulu. Biar enak ya. Bener. Ada 5 lagu ya? Bener. 5 lagu, dan ini lagu-lagu yang sebelumnya udah dirilis atau emang lagu-lagu baru yang sengaja dibikin di tahun ini gitu? Nah, dari 5 lagu ini sebenarnya memang dari awal EP itu kita udah tata kan semua lagunya, itu udah direncanakan tuh memang ada 5 lagu. Tapi akhirnya kayak mikirnya apakah kita sekali keluarin semua atau gimana ya? Akhirnya mikir kayak ya udah deh ada 2 lagu yang udah dirilisin duluan sebelum akhirnya kita launching semuanya. Oh, 2 lagu. Karena lagu yang sebelumnya tuh cukup unik juga. Yang masuk EP ini itu Capek Banget kalau nggak salah. Benar. Kemarin kita sempat nonton di Sarinah ya. Iya, benar. Yang featuring sama Binaura. Bianura. Salah-salah mulu ya. Enggak, emang namanya agak ini sih, keren namanya. Bianura, jadi susah ya. Gitu, Bianura. Iya. Itu rapper lokal. Benar. Jadi tadinya tuh sebenarnya dia itu teman kita yang memang finalis Chuang Asia gitu, yang sampai di perwakilan Indonesia ke Thailand gitu. Iya. Tadi itu bukan rapper tahu Kak. Oh sebenarnya apa? Dia bukan rapper, penyanyi. tapi memang dibilang penyanyi juga bisa, model juga bisa gitu. Tapi ternyata begitu rencana kita collab
di lagu Capek Banget ini ternyata cocok banget. Oh oke, gitu. Jadi Capek Banget itu juga masuk di EP GERT ini ya. Yep, benar. Oke, seru. Dan ada beberapa lagu yang apakah komposisinya seperti lagu-lagu yang sebelumnya? Lagu-lagu mellow, lagu-lagu yang menyayat-nyayat hati, atau emang ada yang hibrid ini cuma buat sebagai penyegaran aja gitu? Sebenarnya nih konsepnya kalau orang mikir kan galau mulu nih Nabila gitu. Sebenarnya enggak juga, ada juga yang berbeda. Selain memang konsepnya namanya juga GERT gitu kan. Tapi biasanya kan aku jarang banget masih punya katalog lagu pop kan Kak. Karena kan tadinya di dangdut. Yes. Gitu. Nah di sini tuh bener-bener yang pop banget, dan aku nganggap pop ballad Korea gitu. Oh oke. Jadi ada instrumen ala-ala drakor gitu ya. Benar. Pas banget itu arranger aku yang collab sama kita tuh, namanya Joel Christian. Mungkin kalau di TikTok orang-orang taunya tuh Joel Music Box kalau di Spotify-nya. Tapi kalau di TikTok namanya Duta Arranger Korea. Jadi dia tuh seneng banget kayak buatin musik-musik orang sambil nonton drakor gitu-gitu kan. Jadi memang pecinta-pecinta drakor tuh pasti suka banget sama musik-musik dia termasuk aku. Oke. Gitu. Jadi collab yang menurut aku yang memang cocok banget, aku banget lah gitu. Oh jadi itu ada nuansa kan, biasanya Korea tuh kayak ada stringnya, ada akustiknya. Bener. Ada bahasa Koreanya juga nggak? Belum. Oh belum. Nanti ya. Belajar dulu kayaknya kalau itu. Apa cincah gitu kan, jadi cincah pakai hah gitu. Gitu. Tapi kita juga nggak mau mikirnya kayak aduh galau semua nih gimana ya. Akhirnya kita nemulah tuh satu lagu yang kayak awalnya iseng banget. Kayak garap lagu ini tuh iseng banget, kayak ya udah bareng Joel, bareng Ilyas. Terus kayak udah nyalain aja gini. Terus aku juga liriknya arahnya kesini aja deh. Beatnya gini. Terus aku nemu chorusnya kayak gimana gitu. Dapatlah tuh lagu Capek Banget. Oh gitu. Capek banget nih. Kayak menurut aku ini lagu asik banget sih. Dan pastinya banyak banget relate sama banyak orang. Dan gak jadinya di album ini nggak galau semua, walaupun isi lagunya tetap galau. Gitu. Tetap kalau misalnya kita dengar kata capek banget kan ngeluh ya sebenarnya. Tapi ya karena wajar juga manusia capek. Bener, capek nggak sih sama hidup ini? Asik. Oke, biar nggak capek, mari sama-sama kita mendengarkan lagu Capek Banget. Nabila Elisa featuring sama Bia Nura. Buat Sobat RDI jangan lupa kita sekarang streaming di YouTube di @radio_RDI, tinggal cari aja. Dan juga kalau misalnya kau mau nanya-nanya tinggal ketik aja di kolom komentar di situ ya. Jangan kemana-mana, masih di Indo Banget. Sobat RDI, masih ada Tommy dan juga Nabila Elisa. Hai. Baru tadi kamu dengar lagu Capek Banget. Aduh, fresh ya lagunya ya. The real capek sih kayaknya. Dan memang Capek Banget ini bagian dari EP GERT ya. Benar. Galau, emosional, rasa diri. Dan salah satu track fokusnya juga yang bakal kita bahas di segmen ini adalah Tanyaku. Bener. Nah ini kenapa bertanya-tanya ini seorang Nabila Elisa nih. Pasti kalau tanya tuh banyak banget pertanyaannya ya kan. Nah kenapa Tanyaku, ya ini juga mungkin karena salah satu lagu yang paling lama diciptain juga. Oh iya, ini berarti udah jadi stok gitu ya sebenarnya. Bener, kita sebenarnya banyak banget tabungan karyanya, alhamdulillah gitu. Jadi sampai waktu itu bingung yang dimasukin EP itu yang mana gitu. Tapi karena udah formulanya di sini, formulanya sesuai sama yang kita mau, ya udahlah. Tanyaku dulu. Dan Tanyaku ini sebenarnya diciptain sama Ilyas itu di saat dia masih kuliah. Wah. Berarti udah berapa tahun yang lalu ya? Oh. Iya. Ilyas udah umur berapa ya? Oh udah puluhan tahun. Oh iya udah, mungkin bisa bilang udah 10 tahunan kali bisa jadi gitu ya. Nyampe gak ya? Tapi kan sebenarnya kadang-kadang kita tuh kalau misalnya kita lagi pencipta lagu itu suka lupa-lupaan gitu loh bikin lagunya, apalagi berarti ini ya tipenya yang ngerekam gitu ya berarti ya? Iya, nggak ngerekam sih, keinget di otaknya dia kali, nggak ngerti. Jadi sampai akhirnya setelah ketemu aku kan terrealisasikan lagi nih jiwa-jiwa lamanya gitu. Dia tuh dulu band-band gitulah di kampus, sampai akhirnya nyiptain lagu lagi. Terus dia bilang sama aku tuh punya lagu loh, kayak gini dinyanyiin tuh kan. Tapi dia cuma ingat chorusnya. Oh oke. Tapi dia songnya lupa gitu. Akhirnya songnya dibuat baru dan ternyata jadi makin kece. Oh masih nyambung gitu lah ya akhirnya. Oke.
Jadi memang kalau seorang Nabila Elisa ini sama suami berarti secara proses kreatif nih bareng-bareng terus dong ya? Iya, bareng-bareng terus. Waduh. Kita tuh kayak apa-apa bareng Kak. Kerja bareng, Iya. berkarya bareng, apa-apa bareng gitu. Ada nggak momen-momen dimana kayak sebenarnya nggak cocok nih, nggak nyambung akhirnya bete-betean? Ada lah pasti ya kan, apalagi ya kakak juga gimana ya kan biasa gitu, gimana sih sama istri ya kan, ada aja ngeyel aku kadang, atau yang kayak menurut dia nggak cocok pasti ada gitu. Cuman ya nadanya kurang tinggi nih gitu, malah tinggi beneran. bukan, aku malah kayak liriknya, apalagi kan kalau cewek tuh bahasanya kayak liriknya ini deh gengges deh gitu kan, tuh kayak apa sih ini sebenarnya arahnya kesini didengar dulu, pasti ada deh kayak gitu. Tapi serunya di situ ya. Benar, serunya di situ akhirnya untuk mendapatkan yang terbaik kan. Oke. Dan akhirnya juga direspon sama teman-teman penggemarnya Nabers dan Bilyas Lovers. Nabila Elias Lovers. Iya. Teman-teman Nabers gimana ketika dilempar lagu Tanyaku ini? Pada ini sih, pas aku pertama kali rilis EP ini, semuanya tuh pada kayak aduh nyes banget dan mereka tuh jadi punya ini lagu kecintaannya masing-masing. Oh iya. Aku sukanya paling suka lagu ini, aku banget gitu. Okay. Bahkan yang aku nggak habis tadinya tuh kan memang kita fokusnya tuh ke Tanyaku gitu. Tapi ternyata begitu dirilis banyak juga yang suka lagu aku yang Cinta Tanpa Batas. Nah, termasuk itu lagu favorit aku di album ini. Oh, oke. Karena memang kalau misalnya ngomongin soal soundnya tadi penasaran juga karena ada elemen-elemen Korean gitu kan ya. Nah, apakah juga cerita lagunya itu juga based on ada drama Korea yang lo tonton gitu atau cerita cinta yang sebenarnya kayak drakor gitu kan? Tapi ada loh Kak lagu kita yang berdasarkan drama Korea. Termasuk yang di dalam album ini, yaitu yang dari Cinta Tanpa Batas itu tadi. Cinta Tanpa Batas. Itu terinspirasi dari drakor Queen of Tears waktu itu. Queen of Tears. Oh iya. Iya, jadi kayak seseorang yang ingin bersama tapi kayak seolah-olah tuh banyak hal gak dari mereka kan? Tuh antar ego sesama ego yang akhirnya nggak menemui mereka gitu. Iya. Yang ceweknya itu tinggi manis gitu, agak-agak kurus. Iya, kayak tinggi kecil gitu kan, cantik. Gitu. Oh iya, Queen of Tears, ntar gue cek di Netflix gue. Jadi terinspirasi dari Queen of Tears. Bener. Oke, berarti sebenarnya kalau ngomongin soal drakor juga, berarti seorang Nabila Elisa ini juga punya waktu luang dong buat nonton ini gimana nih drama-drama yang update nih. Termasuk yang ini sih, nyariin yang update. Cuman kalau dibilang semuanya juga kadang ketinggalan. Iya. Kayak gitu. Cuman termasuk yang suka banget sama drakor sih kita. Alhamdulillah ya, sama Ilis cocok. Jadi sama-sama ini nontonnya bareng serumah. Semuanya harus kayak waktunya kita depan TV nih gitu. Seru banget. Terus dari kita tuh setiap nonton tuh kayak bener-bener menjiwai banget tuh, kayak ini kalau dijadiin lagu nih arahnya kesini nih. Iya. Seru. Selain drakor, apakah juga terinspirasi dari Dracin? Oh, belum ya. Nanti kalau Dracin kayaknya EP atau album kedua boleh kali ya. Yang berhubungan sama CEO gitu. Boleh banget gitu. Sebenarnya aku adalah anak CEO. Nanti itu jadi komedi gak sih Kak? Iya. Siapa tahu. Boleh. Oke, penasaran juga ya sama single Tanyaku yang memang dalam si EP Gerd ini kita mau dengerin juga buat Sobat RDI. Nanti kita bakal bahas lagi di segmen berikutnya. Kalau misalnya mau nanya-nanya boleh juga di kolom komentar ya di YouTube kita di @radio_RDI. Jangan kemana-mana. Juga Nabila Elisa, buat kamu yang dengerin, mungkin buat juga Sobat RDI yang ada di daerah-daerah seluruh Indonesia yang sekarang lagi relay juga. Pokoknya terus dengerin karena kita bakal ngobrol-ngobrol sampai dengan jam 12 siang ya. Jam-jam segini emang jam-jam dimana perut sudah mulai keroncongan. Oh gitu. Kan udah mulai mikir. Oh yang kerja pada ngantuk ya gak sih Kak? Kayak antara ngantuk sama lapar. Mau makan siang apa ini ya? Iya. Tapi kalau ngomongin kesibukan seorang Nabila Elisa ini selain nyanyi gitu kan? Iya. Sekarang lagi sibuk-sibuk apa sih? Kalau sekarang sih aku lagi sibuk ngurusin brand juga, selling juga gitu kan. Iya. Sama kita terus garap lagu sih. Garap lagu lagi gitu. Terus aku sekarang kan juga ada ini ya, ada label musik.
Oh, label gitu. musik sendiri. Jadi sekarang tuh sendiri Kak, oke. pusing sendiri, puyeng sendiri dah gitu. Bahagia dinikmatin sendiri. Bener. Terus ada teman-teman yang nanti akan rilis juga di ini kita. Oh, jadi di under labelnya Nabila juga. Wih, keren. Tungguin ya, kalian pasti nungguin. Ini Babang Ganteng ada juga yang orang-orang bakal nungguin dia keluarin lagunya nanti. Oke, iya. Jadi produktif Boleh lah ya. spill gak sih? Boleh. Tipis-tipis. Tipis. Ada. Herjunot Ali mau nyanyi. Serius? Iya, kok kakak shock sih Kak? Kan DJ. Iya, kan? bener. Maksudnya ya udah om. Ini juga dangdut sebenarnya. percaya nggak? Serius? Nanti kita lihat. Wow, jadi kenapa kan gini? Ada beberapa orang yang mikirnya, gue mah mending nyanyi aja, nggak usah mikirin produksinya, nggak usah mikirin distribusinya, nggak usah mikirin macam-macam lah. Karena kan musik juga kadang-kadang kompleks juga ya, gitu kan. Tapi seorang Nabila Elisa akhirnya juga nggak apa-apa lah, gue ikut belakang layar gitu ya. Karena apa ya Kak? Mungkin makin kesini tuh makin menyelam gitu ya. Makin menyelam, makin lihat-lihat kayak kadang greget sendiri gitu. Oke. Greget sendiri sampai kayak yang mikirnya tuh kayak kayaknya kalau sendiri tuh enak juga ya gitu. Jadi kita bisa lebih leluasa sama semua ide-ide kita gitu, sama semua apa yang ingin kita jalanin gitu. Oh, oke. Bahkan sampai ini dong berarti kayak pengerjaan video klip pun juga kayak Percaya aku jadi videografernya. Enggak deh, bercanda. DOP. Ya, aku jadi DOP-nya. Iya. Bercanda Kak. Kakak percaya ntar itu jadi miring tuh modelnya semua gitu kan. Tapi kalau di EP Gerd ini yang udah jadi video klip lagu apa aja berarti? Yang udah ada video klip itu lagu Capek Banget sama lagu Bukan Aku. Oh, Bukan Aku. Iya. Kalau secara konsep gimana video klipnya? Kalau Capek Banget kalau nggak salah di Bandung ya? Iya, semua di Bandung tau Oh Kak. iya. Iya, kita Bukan Aku juga di Bandung. Cuman kan kalau Bukan Aku tuh memang konsepnya tuh memang benar-benar kayak permasalahan rumah tangga gitu ya, atau permasalahan hubungan sepasang kekasih yang merasa dicintai tapi toksik banget gitu. Oke. Jadi gitu. Kalau Capek Banget tuh memang explore Bandung banget, berangga banget kita anaknya. Iya, karena Tuhan menciptakan Bandung ketika tersenyum katanya. Oh gitu. Iya, kan ada. Iya, tapi aku senang banget sama Bandung. Ada itu kan, ada kata-katanya di situ tuh. Oh. Wow. Ada jadi kalau misalnya di Jalan Braga, terus ada jembatan lorong apa gitu loh. Oh iya, itu yang ada tulisan quote-nya Vidi Baik itu juga. Nah, iya. Tuhan menciptakan Bandung ketika tersenyum. Enggak, itu kalau mungkin di tempat kerja bete gitu ya. Kalau Bandung tersenyum karena liburan. Bagi orang Bandungnya sih kita nggak tahu juga gitu. Iya. Ya tapi Bandung ya seru lah ya, seru banget. adem. Kalau di sini sih Bogor lah, jadi nggak terlalu jauh gitu. Benar, tapi Bogor macetnya juga lumayan Kak. Iya, jadi mending ke Bandung sekalian gitu. Kuliner apa yang disuka? Jadi ngomongin kuliner. Iya, dan kulinernya enak-enak loh. Oh iya. Iya, sate DJ pernah cobain nggak? Belum lagi. Cobain deh. Bubur sate ayam DJ. udah mana? Bubur ayam yang mana? Cianjur. Wah, ke Cianjur. Boleh. Tapi deket sih ya, dari Bandung ke Cianjur boleh juga. Soalnya kan kalau di Jakarta kan biasanya yang terkenal bubur ayam Cianjur Oh gitu. Ya enggak sih? Baru tahu lagi. Iya, kalau di Bogor juga itu kan biasanya ada penjualnya bubur ayam Cianjur gitu. Kayaknya tuh lebih enak kalau ada Cianjur. Iya, kok di Cianjurnya berarti lebih otentik ya. Boleh. Oke, tapi ngomong-ngomong soal makanan lagi nih. Nabila Elisa nih kalau secara fashion kan emang pakai hijab, tapi kalau sorry ya kayak lebih kurusan gitu. Kenapa ada? Wah, kok kakak notice sih Kak? Aku Notice seneng lah. deh kalau kayak gini. Oh enggak deh, enggak. Enggak Kak, kan biasanya tuh ada orang yang emang Aku muter terus nih ke kiri ya? emang gini kursinya. Oh iya nih, kursi harusnya berputar gini. ya. Bener. Maksudnya olahraga kah atau emang udah mulai diet atau gimana gitu kan? Siapa tahu memang punya gaya hidup sehat yang bisa di-share gitu. Nah, ini sebenarnya aku mau ngasih tips sama kalian. Oh, enggak juga sih guys. Apa ya? Aku tuh naik berat badan tuh kan dari awal nikah ya, tiba-tiba sampai ya waktu itu digosipin macem-macem lah ya sama netizen karena tiba-tiba langsung besar banget gitu, dari yang segini nih tiba-tiba jadi besar. Prosesnya luar biasa sih Kak. Waktu itu aku tuh termasuk kayak kalau mau sesuatu tuh harus digembleng dulu. Oh gitu. Waktu itu tuh aku baru diet tuh gara-gara mau wisuda. Oh iya. Udah turun. After wisuda
Naik lagi. Naik lagi. Ditambah puasa lagi waktu lebaran naik lagi kayak gitu. Sampai akhirnya akhir tahun 2024 deh kayaknya aku baru mulai agak konsisten kayak bener-bener nahan. Walaupun terkadang cheating day-nya orang cheating day seminggu sekali ya. Aku cheating day-nya sebulan gitu. Oh gitu. Sebulan makan terus. Pengen makan ini, makan macam-macam lah kayak gitu. Cuman kalau sekarang tuh lebih dikontrol aja sih, dikontrol sama aku nge-gym juga. Oke. Iya, jadi biar balance. Betul. Kalau dulu kan makan doang, nggak olahraga, jadi gimana? Yes. Sekarang kan udah olahraga. Kesibukannya juga cukup menyita waktu kan ya, yang harus live lah berjam-jam di depan kamera itu kan juga. Terus katanya bikin kurus sekarang olahraga pedal tau Kak? Oh iya. Lumayan lah bikin kurus. Kurus mah karena mikir kali itu, biayanya banyak. Iya lagi. Iya kan? Sekali pedal berapa? Waduh, lapangan. Lumayan. Belum ininya. Iya. Tapi ya aman lah ya. Aman. Insyaallah amin. Allah ya Allah rezeki ya Allah gitu. Jadi olahraga pedal juga. Iya gitu. Kalau sama suami. Sebenarnya ini semua otaknya suami sih Kak gitu. Kadang kita nggak mau juga kayak ayo biar kurus mama gitu. Alasannya gitu. Bener ya. Kalau emang ada support system yang bagus mah kenapa enggak? Bener. Gitu. Tujuannya kan untuk kesehatan dan kebaikan juga. Betul. Sama ya buat foto-foto kalau pedal kan bagus. Jarang banget lagi Kak. Oh jarang foto. Jarang foto karena udah ini udahlah aur-auran. Kadang tuh berangkat pakai makeup pulang-pulang luntur. Iya gitu. Iya. Nggak apa-apa. Yang penting olahraganya. Bener. Yes, nanti kita masih ngobrol satu segmen lagi bareng sama Nabila Elisa. Buat kamu jangan kemana-mana. Masih di Indo banget kita mendengarkan Afgan dengan kacamata. FM Radio RDI Jakarta tempat kamu eksis. Masih di Indo banget bareng sama Tommy dan juga Nabila Elisa. Masih seru ngobrol-ngobrolnya. Dari tadi kan dia cerita soal EP GERD ya. EP GERD. Tapi ingat ya jangan lupa makan siang. Iya ntar kumat lagi. Asam lambung aja udah pusing kan. Gimana GERD kan. Sesek banget sampai dada. Iya. Tapi Nabila Elisa ini tipe orang yang galauan gak sih? Atau kayak emang sebenarnya cuman di lagu-lagunya doang gitu? Atau emang apa ya? Sensitif gitu. Kalau itu dulu sih sebelum menikah galauan banget. Sampai orang-orang tuh manggilnya aku Nabila Halu. Jadi netizen tuh bilangnya aku Nabila Halu karena aku tuh kan selain menggalau selalu menghalu di sosial mediaku. Jadi orang manggilnya Nabila Halu. Gitu. Gitu. Tapi kalau udah nikah kan udah nggak galau lagi ya. Paling tapi kalau sensitif gitu kayak orang lagi sedih atau apa gitu ya. Terus kita kan di setiap lagu-lagu kita tuh juga terkadang tuh ini juga menarik banget nih kan. Orang-orang tuh setiap aku ngeluarin lagu galau, tahu nggak pencariannya di TikTok apa? Apa? Nabila dan Ilyas berpisah. Ada dikait-kaitinnya ya? Iya, jadi setiap karya yang galau-galau tuh selalu dikait-kaitin. Gitu. Pada ngulik rumah tangga nih. Penasaran. Padahal isi lagu itu pun terkadang tuh memang kayak dari curhatan teman-teman. Betul. Curhatan siapa gitu. Akhirnya kayak ya udah, dapat nih satu tema dan lain-lain. Udah jadi sebuah karya. Oke. Ngomong soal karya juga, apakah seorang Nabila Elisa ini nge-planning gitu kira-kira pengen kolaborasi sama musisi Indonesia yang gue pengen banget nih mengidam-idamkan gitu, ada nggak sih nama-nama yang emang jadi inspirasi gitu? Bener, aku banyak banget sih Kak yang pengen banget kolaborasi karena aku memang pecinta lagu Indonesia sekali gitu, jadi pengen banget. Cuman memang ini aku ada satu materi yang alhamdulillah orang udah banyak banget, setiap aku dengerin tuh orang pada suka gitu. Cuman kita lagi pitching sama beberapa musisi termasuk ada musisi senior kita juga gitu ya. Doakan saja semoga nanti lancar dan berjodoh. Oke. Jadi udah karya duet ya berarti ya. Konsepnya emang duet. Oke. Mudah-mudahan nanti ketemu sama musisi yang kira-kira cocok musisi Indonesia. Bener banget. Oke. Buat Nabila Elisa semoga sukses. Amin. Untuk EP GERD-nya, lagu-lagunya juga boleh di-spill dong
refnya aja nih. Boleh banget Lagu dong. Tanyaku. Oh, lagu Tanyaku. Iya. Ini sedikit mungkin sebagian orang kayak kakak bilang tadi, Tanyaku ini apa sih gitu ya. Kalau di lagu Tanyaku ini lebih menceritakan tentang seseorang yang sangat mencintai tapi tidak bisa bersama gitu. Aduh, ya. sedih. Tapi aku berharap walau tidak bisa di dunia bersama, aku bisa bersamamu di surga nanti gitu. Tapi kalau katanya kalau misalnya kita menikah, kalau sama-sama masuk surga, jodohnya sama orang yang menikah. Iya. Nah kalau ini kan nggak bersatu. Makanya aku bilang kecintaan. Oh, Gitu. Kan main dah ini. Tapi nggak tahu lah itu harapan dia Iya, iya, mungkin. iya. Kita juga nggak tahu. Dipersatukan lah ya. Mm-mm. Kalau nggak di alam beneran, di alam baka. Tapi kalau di alam jin serem juga ya kak. Ngeri juga. Sama-sama jadi setan. Ya pokoknya mudah-mudahan lagu ini juga nyampe ke pendengar, Amin. ke Nabers juga, ke Sobat RD juga. Intinya kalau emang cinta tidak bisa bersatu, mudah-mudahan bisa disatukan gitu ya. Iya. Kita mau mendengarkan Nabila Elisa. Refnya boleh, silakan. Boleh. Satu tanyaku, apakah surga kita sama? Ku ingin miliki hatimu di sana. Haruskah ku melupakan semua rasa untukmu yang ku yakin ku takkan pernah bisa. Wow, bener ya. Pokoknya mudah-mudahan bisa bersatu walaupun nggak bisa. Iya, gimana ya? Ya kita doain aja semoga teman-teman yang mempunyai mungkin perasaan ini, ya gimana ya, kita doainnya apa ya, bingung juga nih ya. Semoga tersampaikan bersama lagu ini perasaan hatinya. Yes. Dan kalau emang pengen lebih merasakan lebih galau lagi, jangan lupa untuk mendengarkan EP GERD ya. Yes. Galau emosional. Rasa diri. Bisa didengarkan di platform Seluruh digital ya. Platform digital. Betul, dan lagunya juga bisa di request di Radio RDI. Bener. Sukses buat Nabila Elisa. Jangan lupa untuk follow sosial medianya. Yes, benar banget. Boleh ikutin aku di sosial media aku untuk ikutin semua kegiatannya, dan jangan lupa dengerin lagunya Nabila Elisa. Oke, terima kasih buat Nabila Elisa, buat teman-teman yang udah dengerin, buat Mas Indra juga yang udah standby di sini. Mohon maaf kalau misalnya salah kata ya. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.